Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novitra Octavia, NIM 12209183054 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya. Beberapa ahli sosiologi mempunyai beragam pendapat mengenai pengertian perubahan sosial. Di antaranya, pertama, Bruce J. Cohen menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial dalam organisasi sosial, sehingga syarat dalam perubahan itu adalah sistem sosial, perubahan hidup dalam nilai sosial dan budaya masyarakat. Kedua, Kingsley Davis mengemukakan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ketiga, Silo Sumarjan yang mengartikan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya. Dari pendapat ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah terjadinya perubahan unsur-unsur sosial atau struktur sosial, fungsi sosial, dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Biasanya perubahan sosial mempengaruhi perubahan budaya. Antar keduanya selalu berhubungan. Keduanya berpaut-paut dengan penerimaan cara-cara baru tentang cara suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini disebabkan perubahan sosial terjadi karena adanya proses imitasi kebudayaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Berikut ini pengertian perubahan sosial budaya menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Yang kedua, W. Komblum yang berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama. Jadi, yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur sosial yang terjadi secara bertahap dalam masa yang lama. Bentuk perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu dilihat dari maju mundurnya. Ada progres atau perubahan sebagai kemajuan. Perubahan dikatakan sebagai kemajuan karena perubahan itu membawa kemajuan dan keuntungan bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya itu adanya alat komunikasi handphone atau internet yang membuat komunikasi tak terbatas oleh ruang dan waktu. Listrik masuk desa yang membuat masyarakat desa mampu menggunakan alat-alat elektronik untuk membantu usahanya sehingga meringankan kegiatan dan mempercepat produksinya. Adanya alat transportasi modern sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan dan kegiatan distribusi barang. Diciptakannya komputer yang memudahkan masyarakat dalam berbagai kegiatan usaha, pengetikan alat hitung, mesin kasir, dan juga pembuatan banner, melukis, dan bordir komputer. Yang kedua ada regres atau perubahan sebagai kemunduran. Perubahan yang malah membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi segi kehidupan dalam masyarakat. Misalnya ditemukan program membordir komputer yang mengakibatkan tukang bordir manual tak punya kegiatan karena kalah produktivitasnya. Juga di masyarakat pedesaan, dengan adanya traktor akhirnya mengikis cara gotong royong dalam menggarap sawah. Semua itu mengakibatkan hubungan kekeluargaan, kebersamaan, dan keguyuban akan terkikis dengan sendirinya akan lenyap. Dilihat dari proses terjadinya perubahan ada revolusi, yaitu perubahan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat menyangkut dasar atau sendi pokok kehidupan dalam masyarakat. Revolusi merupakan perubahan yang dikehendaki dan dapat direncanakan terlebih dahulu. Kedua ada evolusi, perubahan yang terjadi secara lambat dengan jangka waktu yang panjang. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan. Dilihat dari dampaknya, ada perubahan yang kecil pengaruhnya, yaitu perubahan yang tidak membawa perubahan berarti bagi masyarakat. Bahkan mereka tidak merasakannya.
Misal dalam hal ini terjadi karena tidak merubah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya model pakaian, model rambut, dan juga model sepatu. Ada juga perubahan yang besar pengaruhnya. Dikatakan besar pengaruhnya karena mengubah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya terjadinya revolusi industri di Inggris yang mengakibatkan digantikannya tenaga manusia dengan tenaga mesin yang berdampak pada perubahannya pola hubungan kerja, stratifikasi masyarakat, dan hubungan kekeluargaan. Dilihat dari kehendak masyarakat, ada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, yaitu perubahan yang telah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka mengadakan sistem rekayasa sosial atau juga disebut perencanaan sosial. Contohnya itu penyusunan undang-undang, peraturan-peraturan, atau kebijakan guna untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Ada juga perubahan yang tidak direncanakan atau dikehendaki. Perubahan sosial budaya di masyarakat ada yang bersifat membantu mempercepat perubahan, ada juga yang bersifat memperhambat atau memperlambat proses perubahan sosial budaya. Kedua hal tersebut terjadi karena adanya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya. Adapun faktor pendorong dalam perubahan sosial budaya, yang pertama adanya kontak atau hubungan dengan kebudayaan lain. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain dan adanya keinginan untuk maju. Keempat, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. Kelima, adanya penduduk yang heterogen. Keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Sedangkan faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya yang pertama, kurangnya komunikasi atau hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Keempat, adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat. Kelima, prasangka terhadap hal-hal yang baru. Dan yang keenam, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat, atau kebiasaan. Perubahan sosial budaya di masyarakat dapat membawa dampak positif dan dampak negatif. Ada beberapa dampak positif dari perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Antara lain, yang pertama terjadinya proses integrasi atau penyatuan masyarakat. Kedua, dapat mengadopsi atau mengambil beberapa unsur budaya yang baru sehingga dapat menuju ke perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, revitalisasi, yaitu menghidupkan kembali atau memberi kekuatan baru bagi perkembangan unsur-unsur sosial budaya yang sudah ada. Yang keempat, meningkatkan adjustment masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Yang kelima, dapat mengubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai dengan perkembangan perubahan sosial budaya masyarakat sekarang. Adapun beberapa dampak negatif yang timbul dari adanya perubahan sosial budaya di masyarakat. Antara lain, yang pertama, kesenjangan budaya atau ketertinggalan budaya. Kedua, diferensiasi sosial, yaitu proses terjadinya pemisahan-pemisahan aspek kehidupan dalam masyarakat karena adanya ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan yang baru dengan kebudayaan yang sudah ada. Yang ketiga, menurunnya rasa solidaritas sosial, tempo seliro, gotong royong, toleransi, dan lain sebagainya. Yang keempat, timbulnya anomi, yaitu suatu keadaan di mana tidak ada pegangan terhadap yang baik dan apa yang buruk karena nilai atau norma-norma yang ada sudah memudar. Dan yang kelima, menimbulkan desintegrasi sosial atau perpecahan dalam masyarakat. Mengingat perubahan sosial yang begitu besar pengaruhnya, maka dalam masyarakat perlu dikembangkan sikap sebagai berikut. Yang pertama, memelihara konflik dalam konsensus. Kedua, memelihara perubahan dalam suatu hal yang berkelanjutan. Ketiga, memelihara diferensiasi dalam perubahan yang saling membutuhkan. Keempat, memelihara ketidakpuasan dalam kepastian. Yang
kelima, meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, membentengi diri dengan keimanan. Itu tadi penjelasan perubahan sosial budaya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.